Mendalami kasus pergantian antar waktu Harun Masiku, KPK terus mencari barang bukti tambahan termasuk pemeriksaan berbagai saksi. Nah, kemarin malam KPK menggeledah rumah mantan anggota One Team Press yang juga mantan Ketua Umum P3 Jan Faridz. Mendalami penggeledahan ini kita akan diskusikan bersama Zainur Rahman selaku peneliti Pukat UGM. Assalamualaikum Mas Zainur, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat sore, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Yang sejauh pandangan atau analisis Anda sampai KPK menggeledah rumah Jan Faridz, ini hendak mencari apa sebetulnya? Ya, ini memang KPK harus transparan kepada publik ya dalam setiap langkah penanganan perkara Harun Masiku maupun Hasto Kristianto. Ini kasus menarik perhatian publik sangat luas, dihubung-hubungkan dengan kasus politik dan lain-lain. Oleh karena itu kita juga menjadi bagian dari yang bertanya, ada apa penggeledahan rumah Jan Faridz ini? Kalau kita lihat di dalam KUHP, penggeledahan itu kan memasuki rumah atau tempat tertutup dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan, untuk melakukan penyitaan atau penangkapan seseorang. Artinya apakah di tempat Jan Faridz tersebut ada keterkaitannya dengan kasus Harun Masiku atau Hasto? Misalnya, apakah di tempat kediaman Jan Faridz itu ada hubungan, apakah misalnya kemungkinan pernah disinggahi oleh seorang buron misalnya, atau misalnya ada alat bukti yang dicari oleh KPK, misalnya satu berkas, dokumen, atau transaksi elektronik, atau apa. Ini kemudian menjadi pertanyaan publik. KPK mendatangi rumah Jan Faridz itu untuk mencari apa gitu ya. Apa keterkaitan antara Jan Faridz dengan Harun Masiku? Apa keterkaitan Jan Faridz dengan Hasto Kristianto? Nah, ini harus menjadi informasi yang disampaikan kepada publik tanpa harus membuat informasi itu menjadi detail dan mengancam penyidikan. Cukup memberikan informasi apa sih keterkaitan dengan kasus ini. Itu Bang Tifal. Kita coba dengarkan pernyataan dari KPK yang baru ini kami dapatkan juga informasinya mungkin juga terkait dengan penggeledahan di rumah Jan Faridz ini. Kita coba simak dulu. Tadi malam ada kegiatan penggeledahan di rumah saksi atas nama inisial DF. Informasi yang kami dapatkan dari penyidik, ditemukan dan disita dokumen serta barang bukti elektronik. Memiliki informasi, petunjuk maupun berdasarkan keterangan saksi sehingga kegiatan penggeledahan tersebut dilaksanakan oleh penyidik tadi malam. Dijelaskan bahwa disita barang bukti elektronik, tapi sepenangkapan Anda dari penjelasan Tessa Mahardika tadi sudah cukup tidak itu menerangkan bahwa ada keterkaitan Jan Faridz dalam perkara ini? Ya tentu itu masih sangat terbatas ya keterangannya ya. Disita dokumen dan bukti transaksi elektronik. Apakah misalnya terdapat di dalam device, di dalam gawai, di dalam gadget begitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan publik, apa sih hubungannya Jan Faridz ini dengan para tersangka? Ada dua tersangka khususnya ya Harun Masiku dan juga Hasto Kristianto. Oleh karena itu menurut kami ini KPK perlu menindaklanjuti setelah dilakukan penggeledahan. Tentu DF ini perlu dipanggil sebagai saksi untuk diperiksa. Dan menurut kami ini sudah semakin jauh begitu ya dari apa yang awalnya di kasus Harun Masiku, kemudian obstruction of justice yang disangkakan kepada Hasto Kristianto. Kalau memang tempat DF ini menjadi tempat yang ada keterkaitannya dengan tindak pidana, diperoleh alat-alat bukti yang terkait dengan tindak pidana, apakah misalnya komunikasi antara misalnya ya seseorang dengan Harun Masiku kah, atau misalnya berkas-berkas yang terkait dengan Harun Masiku kah, atau terkait seperti apa, maka itu semua harus menjadi alat bukti yang bisa memperjelas kasus ini. Sehingga seperti kami sampaikan berkali-kali, kasus ini memang harus dibuka secara tuntas, total, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Siapa saja sih yang terlibat dalam perkara ini gitu ya? Karena kan kita tahu Harun Masiku itu bukan siapa-siapa. Dia diduga dibantu di dalam melakukan kejahatan ketika menyuap Wahyu Setiawan dan ketika melakukan pelarian diri. Ya, nah, siapa saja yang membantu itu perlu dibuka kepada publik melalui proses penegakan hukum. Saya potong di situ. Soal pendalaman dari aliran uang. Ini juga menarik dicermati karena Hasto juga ikut terlibat dalam melakukan penyuapan dalam kasus ini. Sudah diperiksa Arief Budiman, mantan komisioner KPU, kemudian ada Maria Lestari juga diperiksa di situ. Anda sudah menangkap bahwa pola aliran uang ini sudah cukup jelas atau masih ada saksi lain yang menurut Anda cukup prospektif untuk bisa diperiksa juga oleh penyidik KPK?
ya yang masih menjadi pertanyaan publik dari awal kan sebenarnya uang untuk menyuap, apakah itu berasal dari Harun Masiku? Sepertinya bukan sekadar uang Harun Masiku. Ada yang membiayai Harun Masiku untuk menyuap. Juga ada pertanyaan dari publik, Bang Tifal. Mengapa sih gitu ya Hasto atau mungkin PDIP sedemikian getolnya untuk menjadikan Harun Masiku ini sebagai anggota DPR. Perolehan suaranya nomor 4. Harusnya untuk menggantikan yang nomor 1 kan harusnya nomor 2. Iya. Itu juga informasi yang harus dijawab oleh KPK. Sehingga ada sedemikian banyak pertanyaan publik yang itu harapannya nanti dapat terjawab secara tuntas ketika perkara ini diajukan di meja hijau. Jangan ada misalnya pertanyaan-pertanyaan publik yang menggantung, ya. Uang suap itu dari siapa? Perintah kepada Harun Masiku dari siapa? Ketika pelarian itu terjadi, siapa saja yang membantu, yang mendirect, yang memberikan perlindungan? Ketika Harun Masiku sedang dalam pelarian, siapa yang membiayai hidupnya? Siapa yang mengamankan diri secara fisik maupun digitalnya? Oke. Menurut kami perlu dibuka secara total. Sekali lagi, Harun Masiku ini menurut informasi yang kita terima, itu bukan dalam posisi berkelebihan. Iya. Dia sangat terbatas termasuk dari sisi finansial sebenarnya. Sehingga ini perlu diungkap gitu ya. Kenapa sih ini begitu susahnya untuk bisa memotong dalam tanda kutip urat nadi yang menghidupi Harun Masiku. Nah, kita berharap KPK jangan berlama-lama. Semakin KPK lama mengungkap perkara ini, semakin tinggi juga gitu ya polemik di publik yang tidak berkesudahan. Oleh karena itu satu-satunya cara adalah mengetahui ini semua di depan persidangan ketika perkara ini nanti dituntut oleh KPK di Pengadilan Tipikor. Bang Tifal. Mas Zainur Rahman mewakili Pukat UGM, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu ya Mas. Assalamualaikum. Selamat sore.